Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul Extraction yang disutradarai oleh Sam Hargrave. Film ini menceritakan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh tentara bayaran kepada anak dari gembong narkoboy besar di India yang diculik oleh pesaingnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru. Jika sudah, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Kali ini, cerita berawal di sebuah sekolah di India, yang mana terlihat seorang anak muda kaya raya yang dijemput ketika pulang sekolah menggunakan mobil mewah. Anak muda ini bernama Ovi, sang anak dari gembong narkoboy besar di India. Ovi memiliki kehidupan yang mewah, namun dia tidak merasa senang karena sang ayah tidak pernah membiarkan dirinya bersosialisasi bersama teman sebayanya. Maka dari itu, dia mencoba datang ke klub malam bersama teman-temannya. Ovi diperkenalkan dunia yang baru oleh temannya, dan juga Ovi diajarkan bagaimana caranya berudut hingga tiba-tiba datang dua anggota polisi menghampiri mereka. Di mana kedua anggota polisi ini langsung main tembak teman Ovi dan menculik dirinya. Kemudian di sebuah penjara terlihat seorang pria India yang bernama Mahajan, ayah dari Ovi, yang mendekam di sana. Dan juga terlihat pria lainnya yang bernama Saju, asisten Mahajan yang sedang mengunjungi dirinya. Mahajan dengan raut kesal meminta tanggung jawab atas kelalaiannya diculiknya Ovi. Saju ingin langsung bertindak untuk menyelamatkan Ovi, anak dari Mahajan. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena kini semua aset kekayaan Mahajan dibekukan oleh Menteri Keuangan India. Saju, sang mantan anggota pasukan militer India, berjanji akan menyelamatkan anak Mahajan dengan cara apapun demi menebus kesalahannya. Berpindah lagi ke suatu tempat di Australia. Di sana terlihat seorang wanita bernama Nick dan juga pria yang bernama Tyler, mantan anggota militer Australia yang kini bekerja sebagai tentara bayaran. Nick memberitahu bahwa ada tugas kepada Tyler untuk menyelamatkan seorang anak yang diculik, yaitu Ovi. Dan juga tugas ini dibayar dengan harga yang besar, maka dari itu Tyler langsung menerimanya karena dia sangat membutuhkan uang. And why would you? I need the money. Chickens aren't cheap. Tanpa basa-basi, Tyler dan tim langsung berdiskusi tentang misi yang akan dijalankan untuk mencari tentang orang yang menculik Ovi. Dan terungkap pelaku dari kasus penculikan ini adalah kelompok gombong narkoboy lain yang mana pesaing berat dengan kelompok ayahnya Ovi. Kini, Tyler dan tim berada di Dhaka, Bangladesh, menjalankan misinya, dan Tyler langsung bisa berkomunikasi dengan salah satu pelaku penculik Ovi, yang mana di sini mereka meminta sejumlah uang tebusan. Yep. Walk to it. What? Welcome to Dhaka. Tyler pun dibawa mereka ke sebuah gedung dan Ovi disekap di salah satu ruangan di sana. Tyler dipermainkan oleh mereka, namun Tyler di sini berniat untuk menjalankan salah satu strateginya. Setelah basa-basi tidak jelas, Tyler langsung dimintai untuk membawakan uang tebusan. Setelah itu, Tyler langsung diseret keluar dari gedung dan tiba-tiba pria yang membawa Tyler terkena tembakan. Tyler langsung bergerak cepat melumpuhkan dan mengambil senjata dan balik lagi ke ruangan tadi untuk menghabisi mereka semua. Enough talk. Let's get to business. Now you go. Tell them. Pay.
Semua musuh disikat habis oleh Tyler dan langsung menyelamatkan Ovi. Tyler membawa Ovi menyusuri hutan untuk menuju kapal jemputan yang sudah standby di sungai. Di sisi lain, kelompok pesaing bisnis ayah Ovi yaitu Amir dirinya memiliki pengaruh besar di sana hingga para aparat tunduk kepadanya dan meminta para aparat untuk menutup kota setelah dirinya mendapati kabar hilangnya Ovi. Di kapal penjemputan, ternyata telah dimasuki penyusup yang mengakibatkan tewasnya para tim dari Tyler. Tentu hal ini membuat tim Tyler terkejut dan langsung memberitahukan kepada Tyler bahwa penyusup itu sedang mendekat ke Tyler. Ternyata penyusup itu adalah Saju yang berniat juga membawa kabur Ovi. Tapi Tyler meyakinkan Ovi untuk tetap bersamanya. Karena Tyler mencurigai Saju telah bekerja sama dengan si Amir dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga para aparat ikutan mengejar mereka. Go! Okay, go! Come on! Point gate. Aksi kejar-kejaran ini sampai masuk ke sebuah rusun, melompati antar gedung, serta mendaki gunung lewati lembah, hingga Tyler dan Ovi bertemu dengan Saju. Saju terus mengikuti gerakan mereka seperti stalker dan langsung menyerangnya. Walaupun Saju sempat hampir membawa Ovi, tapi Tyler yang tadi tertabrak langsung bangkit dan menabrak Saju dengan mobil truk dan kembali membawa Ovi pergi dari sana. Situasi semakin panas mengingat Amir meminta para aparat memburu Tyler hingga berhasil membawa Ovi kembali dalam keadaan hidup ataupun mati. Balik lagi ke Tyler yang sedang berusaha lepas dari kejaran para aparat. Di sini dia meminta Ovi untuk lompat bersama keluar dari mobil dan membuat kecelakaan untuk bisa lepas dari kejaran. Amir mendapatkan kabar kecelakaan tersebut dan langsung mengecek ke TKP untuk melihat mayat dari mereka berdua. Namun kolonel memberitahu bahwa mereka berdua masih selamat dan berhasil kabur. Tyler dan Ovi yang berhasil kabur dan menetap di suatu pemukiman. Tyler berusaha mengobati luka-lukanya dan setelah itu Nick menghubungi Tyler. Nick memberitahu Tyler tentang Saju dan Sajulah yang menyewa mereka untuk menyelamatkan Ovi. Tapi sayangnya, Saju tidak mau membayar mereka dalam misi ini. Dan Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan Ovi dan pergi ke tempat yang berjarak 4 km untuk bisa mengeluarkan Tyler dari sana. Dan Tyler mengatakan tidak mau meninggalkan Ovi begitu saja. Leave the kid behind, Tyler. That's not the job. The job is fucked. Just find my money. Look. Kemudian berpindah ke tempat Saju yang mana dia terluka parah akibat pertarungan dengan Tyler. Saju bertekad bahwa dia pasti akan berhasil membawa Ovi pergi dari kota ini. Dan juga dia pun menelpon bininya untuk kabur bersama uangnya apabila tidak ada kabar darinya dalam 24 jam ke depan. Balik lagi ke Tyler, di sini dia bersiap menuju tempat penjemputan. Tapi posisinya diketahui oleh beberapa anak jalanan yang merupakan anak buah dari Amir. The fuck? Karena kalah jumlah, Tyler terpaksa lari dan bersembunyi ke selokan yang kotor dan bau.
Dan Tyler menelpon kembali Nick untuk menyuruh temannya yang bernama Gaspar menjemput dirinya. Beberapa lama kemudian, Gaspar datang dan langsung membawa Tyler dan Ovi ke rumahnya. Di rumah Gaspar, Tyler dan Ovi pun beristirahat. Kemudian, Tyler berbincang dengan Gaspar tentang anaknya yang berusia 6 tahun meninggal akibat dari penyakit yang mematikan. Dan inilah alasan kenapa Tyler tidak mau meninggalkan Ovi, karena Ovi mengingatkan tentang putrinya. Setelah Tyler selesai berbicara, Gaspar pun ngomongin soal dirinya yang pernah melakukan bisnis dengan Amir. Dan ternyata Gaspar diam-diam sudah menghubungi Amir dengan bermaksud menjual Ovi seharga $10 juta. Mendengar perkataan Gaspar, Tyler pun menolak tegas ide buruk itu. Sempat adu bacot antara mereka berdua hingga akhirnya terjadi perkelahian antara keduanya. Karena Tyler masih terluka dan dalam masa pemulihan, Tyler tidak bisa mengimbangi Gaspar hingga dia terjatuh. Di saat Gaspar ingin menghabisi Tyler, Ovi muncul dari lantai atas dengan membawa pistol di tangannya. Karena tahu Tyler dalam keadaan terpojok, Ovi langsung menembak Gaspar hingga tewas. Di sisi lain, Tyler merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Ovi apabila harus bertindak sendiri. Tyler kemudian menelpon Saju untuk meminta bantuannya. Saju siap membantu Tyler dalam hal menyelamatkan Ovi. Besok harinya semua jalan menuju keluar kota ataupun masuk ditutup oleh aparat. Tyler dan Saju bergegas pergi dari kota ini, dengan Tyler yang bertugas menyingkirkan petugas razia dan Saju menjadi tukang antar Ovi. Ketika sampai di dekat jembatan dengan keadaan jalanan macet parah, Saju dan Ovi terpaksa berjalan kaki dan menyelinap di antara pejalan kaki. Hingga akhirnya Saju dan Ovi diketahui oleh salah satu petugas di sana. Amir yang berada di tempat aman sambil memantau keadaan mendapati kabar bahwa Ovi telah ditemukan hingga dia menyuruh pasukan tambahan menyerang Saju dan menangkap Ovi. Balik ke tempat Tyler, dia berusaha untuk menyusul Saju dan Ovi sambil menghabisi musuh yang ada. Di tempat Saju yang keadaan semakin terpojok oleh bala bantuan musuh, tiba-tiba Nick dan timnya datang dengan sukarela membantu evakuasi Ovi. Dan tanpa lama Nick menembak jatuh helikopter musuh menggunakan bazooka. Tyler akhirnya sampai di jembatan. Keadaan Saju semakin parah dan masih berusaha untuk menyelamatkan Ovi yang bergerak maju diam-diam ke seberang jembatan. Tapi sayangnya Saju harus mati terkena tembakan oleh kolonel. Dan tembakan kedua kolonel pun mengarah ke Tyler. Sebelum kemudian sang kolonel terkena tembakan balasan dari Nick. Tyler yang sekarat masih berusaha untuk menyelamatkan Ovi untuk ke tempat Nick, hingga dirinya terbayang oleh kenangan manis saat bersama anaknya. Seketika dirinya bangkit dan langsung membabat habis musuh. Namun sayangnya ketika ingin ke tempat Nick, Tyler terkena tembakan oleh remaja yang tadi malam dia pukuli.
Sesaat terkena tembakan di bagian belakang leher, kembali Tyler mengingat tentang anaknya dan kemudian menjatuhkan diri ke sungai. 8 bulan kemudian, Ovi mulai kembali bersekolah layaknya anak seusianya. Dan di tempat Amir, Nick menemui Amir di toilet laki-laki. Lalu, tanpa basa-basi, Nick menembak Amir tepat di kepalanya. Akhirnya, Nick berhasil menyelesaikan misinya dan balaskan dendam atas kematian Tyler. Dan di bagian akhir film, ketika Ovi sedang berenang, diperlihatkan siluet seorang laki-laki seperti Tyler. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul Extraction. Like and share jika kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.